Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Pada hari ini kita akan memulai ibadah online. Marilah Bapak Ibu kita membuka hati untuk jamahan Tuhan. Kita berserah penuh di hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama, Roh-Mu yang Hidup. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mau mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh menikmati berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah online ini, biarlah Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini. Berkati juga Pak Dani selaku hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah melalui Pak Dani kami mendapat pencerahan, melalui firman-Mu Tuhan, biarlah hidup kami semakin menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga mereka yang sakit, mereka yang sedang kesusahan, biarlah Tuhan yang datang menolong mereka, Tuhan berikan solusi untuk pergumulan-pergumulan tiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu Abadi Tak Nampak.
Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sangat bersyukur pada pagi yang indah dan cerah di awal bulan Agustus. Kita semua boleh bersama-sama menikmati ibadah bersama dengan Tuhan sekali lagi di rumah kita masing-masing. Nah, saat ini Bapak Saudara, di dalam bulan ini kita semua sedang merenungkan akan sebuah relasi yang cukup mendasar di antara kita semua. Sama seperti firman Tuhan yang mengatakan kepada kita di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Dan biarlah kita, ketika kita berelasi satu dengan yang lain, kita mau berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayai. Hendak rendah hati selalu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku, selalu ku sembah Allah Esa, selalu ku sembah. Pujian ini berkata, aku hendak tetap berhati tulus. Aku mau rendah hati selalu di dalam segala kehidupanku hari ini. Tetapi apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita semua, Anda dan saya, berhati tulus? Sudahkah kita semua ketika kita berinteraksi dengan saudara seiman atau sesama kita sudah memiliki rendah hati? Tidak ada yang tahu hanyalah Anda dan Tuhan. Saya dan Tuhan saja yang tahu. Betapa lemahnya kita, betapa tidak rendah hatinya kita, bahkan betapa tidak tulusnya kita ketika kita berinteraksi, ngobrol, berbincang-bincang dengan sesama kita. Bapak Saudara, Tuhan yang tahu bagaimana hidup kita. Tuhan yang mengerti lebih dalam dari apa yang sekedar kita ucapkan. Bahwa ternyata kita semua ini orang berdosa. Mari kita datang pada Tuhan. Allah Sang Maha Pengampun. Kita memohonkan pengampunan daripada Dia yang tetap membuka dirinya untuk kita datang memohon ampunan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi, sungguh tatkala kami boleh berhadapan dengan Tuhan saat ini, meski kami tetap di rumah masing-masing, kami menyadari betapa berdosanya kami. Kami menyadari betapa kotornya kami. Bahkan kami menyadari betapa hidup kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami.
ampuni saya. Begitu banyak perilaku, tutur kata, hidup kami yang tidak menyenangkan Tuhan, bahkan menyakiti sesama kami. Begitu banyak tatkala kami boleh berjalan dengan teman-teman kami berinteraksi dengan mereka, kami tidak rendah hati, kami tidak tulus. Tetapi yang Tuhan kehendaki, bahwa tatkala kami berelasi, kami tidak basa-basi. Tuhan, ini kami datang padamu memohon ampunan. Dan kami bersyukur, Engkau Allah yang setia dan adil. Karena tatkala kami boleh menghadap pada Tuhan, mengaku segala dosa pelanggaran kami, Engkau Tuhan yang mengampuni dan melupakannya. Terpujilah nama Tuhan. Ini kami Tuhan, bentuk kami dengan firman-Mu, bentuk kami dengan kehendak-Mu sendiri, agar dalam masa-masa ini kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Suara-Mu Tuhan ku dengar, memanggil diriku, dalam darah-Mu kudus, sucikan aku. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Biarlah hidupku hanya di dalam-Mu. Kau buat besar karya-Mu dalamku, kuasa dosa-Mu lenyap, diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Di dalam darah Tuhan yang kudus, biarlah itu semua yang menyucikan kita. Dan di dalam sukacita kita akan karya dan anugerah dari Tuhan, biarlah kita di dalam hidup hari-hari kita tetap berpaut hanya kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan biarlah kita mulai hari ini, kita pun tetap saling memperhatikan. Meskipun harus menjaga jarak, meskipun harus tetap di rumah, biarlah rasa perhatian kita boleh tetap dirasakan oleh sesama kita. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dan itulah kehendak Tuhan bagi kita. Di dalam hidup-hidup kita, biarlah kita mengisinya dengan anugerah Tuhan, sehingga hidup kita nampak citra Tuhan
di dalam hari-hari kita. Ya Tuhan, isi diriku. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Biar seluruh hidupku pujian bagimu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Mari Bapak Saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa di dalam hari-hari kami, di dalam seluruh hidup kami, kami bersyukur anugerah Tuhan yang boleh tetap beserta dan tetap menopang kami semua. Dan saat ini, ya Tuhan, isi hidupku, isi hidup kami, untuk kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan, agar kami boleh tetap menampakkan citra Tuhan di dalam hidup kami hari-hari ini. Dan biar hidup kami, di dalam pola relasi kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami dengan firman-Mu, pimpin kami dengan anugerah-Mu, agar di dalam hari-hari ini, di dalam waktu-waktu ini, agar kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Ini Tuhan hidup kami, ini Tuhan hati kami, bentuk seperti yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan bagi Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebahagiannya dari kami. Yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Bapak Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Relasi bukan basa-basi. Relasi bukan basa-basi. Nah, Bapak Saudara yang ada di rumah dan kita semua yang hari ini pernah mendengar enggak istilah peca kuca? Sebetulnya pecakca. Alah, ya. Karena ini dalam bahasa Jepang, jadi dalam namanya pecakca.
Nah ternyata pecakca ini bukan sebuah kue, bukan sejenis ayam goreng atau ayam bakar begitu, bukan. Apalagi bukan puding susu begitu, bukan ya. Tetapi pecakca ini adalah sebuah yang namanya pecakkuca atau pecakca. Ini adalah namanya sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang menarik, di mana mereka menjalin relasi berkomunitas itu tanpa basa-basi. Loh kok bisa? Gimana ceritanya? Kok tanpa basa-basi begitu ya? Di mana pecakca ini adalah nama dari Jepang begitu, dengan budaya disiplin Jepang yang sangat patuh terhadap waktu. Makanya di sana tulisannya pecakca 20 kali 20. Artinya apa? 20 kali 20 adalah pecakca itu adalah satu komunitas yang mendengarkan orang berpresentasi 20 slide dan setiap slide-nya itu selama 20 detik. Wah, menarik. Jadi orang presentasi tentang whatever, apapun juga, termasuk tentang agriculture, semuanya, dan event-event ini memang event penuh dengan presentasi, langsung ke pokok permasalahan, tanpa basa-basi. Di mana saat itu ketika ada presentasi, hadirin semua serius, mengangguk-angguk aja, bertepuk tangan pun jarang, dan materi yang disampaikan terserah mau bagaimana. Yang penting singkat, tidak bertele-tele, dan hanya 20 detik per slide. 20 slide dan satu slide-nya 20 detik. Bayangkan kalau itu terjadi dalam khotbah saya begitu ya. Satu slide saya 20 detik dan saya hanya menyampaikan 20 slide. Wah, menarik gitu ya. Cepat bosan pasti. Begitu ya. Dan bisa tidur semua gitu. Tetapi Bapak Saudara, di dalam menjalin relasi itu penting untuk tidak basa-basi begitu. Di dalam menjalin relasi satu dengan yang lain, terkadang saja kita suka memakai basa-basi. Apa basa-basi yang biasa kita pakai? Hei, apa kabar? Padahal orangnya seger buger gitu ya, masih ditanyain kabar. Sehat gak lo? Sehat dong gitu kan ya. Tetapi leren ditanyain gitu. Malah ada yang sampai basa-basi, oh ya rumahmu di mana ya? Padahal sudah kenal berbulan-bulan masih tanya rumahnya ada di mana begitu kan. Tetapi studi yang terbaru menyatakan bahwasanya ternyata obrolan ringan atau basa-basi itu memang tidak mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Tetapi sangat penting dalam membuka jalan komunikasi untuk memperoleh kebahagiaan. Nah ini menarik ya. Basa-basi itu penting untuk membuka jalan berkomunikasi untuk memperoleh kebahagiaan. Dan basa-basi bisa memberikan dorongan pada otak dalam perencanaan, prioritas, pengaturan lebih baik begitu. Tetapi kadang-kadang basa-basi itu tidak perlu. Kenapa? Karena memang cenderung banyak orang tidak suka berbasa-basi gitu. Bolehlah berbasa-basi tapi jangan kebanyakan jadi sehingga basi gitu kan ya. Jangan kebanyakan. Nah, dalam relasi kita dengan sesama, dengan saudara seiman, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Apakah kita masih sering banyak basa-basi, tidak serius, atau kita serius-serius aja gitu kan ya? Apa yang kita rasakan? Padahal di dalam relasi kita sangat penting untuk stop basa-basi yang paling basi. Basa-basi yang paling basi. Kenapa? Karena di dalam relasi kita yang mengacu pada relasi Allah dengan manusia, Allah pun tidak pakai basa-basi di dalam mengkomunikasikan kasih anugerahnya, menyapa manusia, enggak basa-basi. Di dalam Allah menyapa manusia, dia adalah Allah yang mau hadir, turun langsung dari surga dan memberi diri untuk disalibkan tanpa basa-basi. Tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada yang lain, Allah langsung saja berkomunikasi pada aku akan memberikan. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya, keturunannya akan meremukkan tumitmu. Allah lakukan itu. Dan Allah katakan ikut tanpa basa-basi. Dalam teks yang sudah kita baca, Rasul Paulus juga menekankan di dalam surat 2 Korintus ini sebagai surat pribadi Paulus. Menarik Bapak Saudara. Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus itu 2 surat. Ada satu surat yang terselip memang. Tetapi di surat yang kedua ini menegaskan bahwasanya dia benar-benar bersaksi dengan hati nuraninya. Artinya apa? Surat 2 Korintus ini adalah surat paling pribadi
yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada masa itu. Di mana Rasul Paulus bersaksi dengan jujur dan tulus kepada jemaat pada masa itu. Namun bagaimanakah hal ini nampak di dalam relasi kita, di dalam persekutuan kita, saudara seiman di dalam Kristus? Agar relasi kita bukanlah relasi yang basa-basi. Saudara, yang pertama adalah tidak dikuasai kemunafikan, tetapi ketulusan. Saudara, kita tahu ada makna istilah ada udang di balik batu, begitu kan ya. Kalau ada udang di balik rempeyek, wow, itu enak sekali kalau bersamaan dengan pecel, kira-kira gitu ya. Tetapi ada udang di balik batu, kita tahu istilahnya ini apa. Bahwa ternyata setiap orang itu memiliki maksud di balik semua kegiatan yang dilakukan, benar gak? Misal, ketika hari ini saya ambil air putih di dalam satu gelas ini dan kemudian saya meminumnya, Anda akan tahu kenapa saya meminum air putih ini. Pasti karena saya haus, begitu kan, kira-kira demikian. Nah, di dalam keseharian manusia kita pun juga mengetahui. Apalagi pada hari ini ya, hari ini beberapa waktu ini para pelayan ibadah di GKI Wiyung saya memakai APD ya, secara baik, baik itu masker, ada face shield, dan juga saya pun harus memakai sarung tangan, begitu kan. Ngapain kan nggak ketemu, tetapi kami juga mau mensosialisasikan bahwasanya kami pun di sini tetap memproteksi diri, kami di sini tetap menjaga kesehatan. Bapak saudara juga di rumah begitu ya. Jadi jangan lupa tetap memakai masker kalau kemana-mana, jangan lupa face shield begitu. Kalau bila perlu sarung tangan, plastik, whatever, silakan dilakukan. Semua ada motivasi, semua ada maksud di baliknya. Termasuk juga kalau kita berinteraksi dengan saudara seiman, kita punya maksud di sana. Dan di dalam pembicaraan kita dengan kawan-kawan kita pasti paling tidak satu tujuan tersembunyi di balik semuanya ini. Kita punya satu motif di balik motivasi yang ada di dalam diri kita. Dan yang tahu itu adalah Anda dan Tuhan, saya dan Tuhan. Itu saja yang tahu. Orang lain tahu? Tidak tahu. Tetangga sebelah tahu? Belum tentu tahu. Suami, istri tahu? Belum tentu tahu. Yang tahu hanyalah Anda dan Tuhan saja. Sehingga pada waktu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apalagi kita berinteraksi tidak menampakkan wajah, kita hanya ngetik di WA, di IG dan sebagainya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa jadi kita tidak menampakkan wajah asli kita bagaimana. Tetapi kita lebih membungkusnya dengan wajah rohani. Dan sangat menyangkali bagaimana hati kita pada saat itu. Dalam hal inilah, apa yang kita lakukan ini tidak ada yang dapat melihatnya dan mengenalinya. Di manakala itu kita sedang memasang wajah munafik. Di dalam relasi kita sedang menampakkan wajah munafik setiap hari. Alkitab mencatat ada begitu banyak orang saleh namun hidup di dalam kemunafikan. Contoh saja orang Farisi. Mereka sangat disiplin dalam memberikan persembahan. Mereka sangat disiplin dalam melakukan ritus doa. Rajin ibadah, cerdas di dalam pemahaman Alkitab. Tetapi itu dilihat dari luar. Mereka nampak seperti orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 15, 8-9. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ayat ini merupakan kritikan Yesus terhadap ahli agama saat itu. Dan juga bagi kita hari ini. Bahwa penting bagi kita untuk mengingat bahwasanya Allah tidak hanya melihat perbuatan kita saja. Namun Ia juga memahami apa yang kita pikirkan. Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui, ya Tuhan. Orang-orang yang bersikap munafik bisa jadi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan menghambat orang untuk melihat pribadi Kristus secara benar. Tapi saudara, Tuhan sudah tahu apa yang kita pikirkan. Jauh sebelum kita melakukan hal tersebut.
Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buang. Jangan sayang-sayang. Jangan beri kesempatan lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkan itu untuk dibuang semuanya. Namun ambillah yang namanya ketulusan. Ketulusan. Kenapa Tuhan menginginkan kita ketulusan? Karena untuk membangun sebuah relasi kita memerlukan ketulusan, yaitu sebuah kesungguhan, kebersihan hati atau kejujuran dalam melakukan sesuatu. Seperti teks yang sudah kita baca, di mana kala itu Paulus sedang dicurigai oleh jemaat saat itu, di mana tidak banyak dari mereka yang cukup bijak sehingga Rasul Paulus perlu menegaskan dirinya dalam berhubungan dengan mereka adalah Paulus penuh dengan ketulusan, bukan kemunafikan atau adanya kepentingan tertentu selain daripada pekabaran Injil. Ketulusan Paulus inilah yang menggerakkan hatinya untuk tetap melayani meskipun dimusuhi oleh banyak orang. Kenapa? Karena ketulusan dan kemurnian hati bukan karena daya usahanya sendiri, bukan karena keinginannya sendiri sebagai manusia, tetapi itu semua dari Tuhan sendiri. Namun ada banyak kisah di dalam Alkitab, Bapak Saudara, yang menggambarkan tentang ketidaktulusan. Kita tahu kisah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira di dalam pelayanan mereka bahkan mau memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan kala itu. Tetapi Ananias dan Safira tidak memiliki ketulusan. Mereka ingin menjadi dermawan yang sepertinya rela membagikan harta yang mereka miliki untuk kepentingan bersama. Tetapi keinginan hati mereka tidak dilandasi oleh hati yang bersih. Mereka menginginkan sebuah nama baik, tetapi mereka tidak jujur. Akibatnya apa? Sangat fatal. Nah, Bapak Saudara, di dalam sebuah relasi sangat membutuhkan ketulusan. Dan ketulusan itu penting dalam membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Bagi Tuhan yang penting bukan hanya yang kelihatan, tetapi apa yang sesungguhnya di dalam hati. Bagi sesama kita mungkin tidak mudah bagi mereka untuk melihat ketulusan kita. Walaupun mereka tidak melihat, ketulusan itu umumnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepekaan. Namun lebih daripada itu, di dalam relasi kita dengan sesama, satu dengan yang lain, memerlukan ketulusan, kepercayaan. Agar apa? Agar dapat saling percaya dan merasa aman. Hubungan atasan dan karyawan pun juga memerlukan ketulusan. Agar atasan pun bisa merasa aman saat mempercayakan tugas itu kepada karyawannya. Maka dari itu milikilah ketulusan, meski terbatas jarak dan bukan kemunafikan. Apakah hanya ini saja? Tidak. Tapi yang kedua, tidak dikuasai keegoisan, tetapi kekuatan kasih Allah. Tidak dikuasai keegoisan, tetapi kekuatan kasih Allah. Bapak Saudara, di dalam relasi kita sangat penting. Relasi itu kita dasarinya dengan kasih Allah, bukan dengan keegoisan. Kenapa? Karena di dalam kekristenan, relasi itu adalah segala-galanya, bukan aturan agama. Kenapa? Karena Allah Bapa kita di dalam ketritunggalannya pun berelasi satu dengan yang lain. Kita mengenal doktrin gereja kita adalah Allah Tritunggal. Dan di dalam Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berelasi dengan begitu baik. Mereka berelasi satu sama lain di dalam kasih-Nya yang besar. Allah Tritunggal itu bukanlah triteisme atau dikatakan tiga Allah, bukan. Allah Tritunggal itu juga bukan disebut unipersonalisme, bukan juga. Artinya apa? Unipersonalisme. Hanya satu Allah, hanya kadang-kadang satu Allah ini dia berperan jadi, ya kadang-kadang jadi Bapa, begitu kan ya. Kadang-kadang kalau bapaknya selesai, dia pakai topeng lagi jadi anak, begitu.
Kalau anak dengan kepentingannya dengan anak sebagai Yesus selesai, dia lepas topengnya, dia pakai topeng Roh Kudus begitu. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi doktrin ketritunggalan Allah ini menegaskan bahwasanya di dalam Allah Tritunggal hanya ada satu hakikat atau esensi Allah dengan 3 pribadi. Dan keberadaannya dari kekekalan sampai kekekalan. Dalam hal inilah Allah Tritunggal itu juga menginginkan kita sebagai umatnya berelasi satu sama lain. Karena relasi kita dengan Allah yang menciptakan kita adalah segala-galanya. Yesus berkata bahwasanya hukum yang paling utama adalah mengasihi Allah. Lalu diikuti mengasihi sesama kita. Sehingga tiada lain bahwasanya hukum Allah sendiri adalah hukum relasi. Bukan ritus aturan. Ibadah itu bukan aturan-aturan, bukan. Melainkan relasi kasih di antara makhluk dan Khaliknya. Itulah sistem dan aturan yang terutama bagi Allah. Karena memang aspek kehidupan kita berpokok pada relasi. Relasi dengan orang tua kita. Relasi dengan sanak famili kita. Tanpa relasi dengan Allah, maka relasi dengan sesama pun tidak memadai. Penting relasi dengan Allah. Relasi kita dengan Sang Pencipta. Perlu didasari juga dengan relasi kasih dan bukan keegoisan diri. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, sifat egois itu bukanlah sesuatu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan orang percaya. Maka dari itu, sangat penting untuk memahami bagaimana sikap hidup yang harus dilakukan. Dan seperti apa sih sikap egois yang digambarkan oleh Alkitab? Yang pertama, egois itu berarti tidak mengenal kasih. Kita tahu egois itu memusatkan semuanya pada diri sendiri. Sehingga egois itu tidak mengenal kasih kepada sesama. Padahal jelas firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian maka mutlak Tuhan itu ingin umatnya, yaitu kita, bisa mengasihi sesama dengan jalan satu-satunya dengan tidak melakukan perbuatan yang egois. Namun melakukan perbuatan baik seturut dengan tuntunan karunia Roh Kudus. Yang kedua, egois itu juga tidak murah hati. Di mana perbuatan egois sama halnya dengan perbuatan yang jauh dari kata murah hati. Padahal buah roh mengajarkan umat Kristen untuk selalu berbuat murah hati kepada sesamanya. Egois itu juga berarti tidak setia. Di mana perbuatan egois itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak melakukan kesetiaan di dalam Alkitab. Termasuk dalam hal iman yang tidak setia kepada Allah. Di mana saat mementingkan diri sendiri, artinya mementingkan keselamatan diri sendiri. Juga berarti tidak rendah hati. Tidak melakukan ciri-ciri rendah hati menurut Alkitab. Egois itu juga jauh dari rasa damai sejahtera. Egois membuat umat Kristen jauh dari damai sejahtera, merasa tidak aman dan tidak nyaman. Dalam hal inilah Rasul Paulus secara pribadi dengan tegas ia berkata, di dalam ia berhubungan dengan jemaat di Korintus, itu semua digerakkan oleh kekuatan kasih Allah yang telah berkarya dalam dirinya dan nyata dalam hidupnya. Dan inilah yang Paulus tegaskan dalam hal ini. Karena ternyata saat itu Rasul Paulus dimusuhi oleh orang-orang non-Yahudi. Mereka mengumpatnya, di mana mereka menyebarkan hoaks tentang Paulus ini. Bahwa Paulus di dalam menyebarkan pekerjaan baik menggunakan cara-cara gaib. Menuruti hawa nafsunya, bahkan untuk kepentingannya sendiri. Dengan telah memalsukan berita Injil dan masih banyak lagi. Surat ini adalah pembelaan Paulus menentang beberapa rasul palsu yang menyelusup ke dalam jemaat di Korintus saat itu. Di mana mereka masuk untuk mementingkan diri sendiri. Dalam hal itu mereka berusaha mencemarkan nama Paulus dan Injil sejati yang diberitakannya. Tetapi menarik, ketika Paulus menghadapi rasul-rasul palsu itu, Paulus tetap melakukan panggilannya. Paulus tetap melakukan pelayanannya. Paulus tetap mengerjakan pekabaran Injil itu.
Bapak Saudara, ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi sampai saat ini dalam mengiring Tuhan. Tidak hanya di dalam masa-masa pandemik ini yang kita terus bergumul, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita tetap bisa hidup hari-hari ini. Tetapi ada banyak tantangan yang kita hadapi di dalam saudara seiman atau bahkan sesama kita yang lain. Ada yang mencibir kita. Ada yang mencoba untuk mengguna-gunai kita. Ada yang mencoba menyebarkan hoax tentang kita. Ada yang mencoba untuk menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan kita dalam pekerjaan, keluarga dan juga segala sisi hidup kita. Ada yang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan sangat tahu bagaimana hati Anda dengan detail. Tuhan sangat tahu bagaimana hidup Anda. Tuhan sangat tahu bagaimana secuil kasih yang sudah Anda lakukan kepada sesama. Meski itu tidak berarti, tetapi Tuhan memperhitungkannya. Kenapa? Karena pola relasi kita, pola hidup interaksi kita dengan sesama kita, itu berdasar pada relasi yang bukan basa-basi, tetapi relasi dengan kasih tulus. Karena Kristus penebus itu mau datang dalam dunia tanpa basa-basi. Nah, Bapak Saudara, sering di dalam waktu-waktu yang lalu saya selalu menggambarkan relasi itu dengan satu alat peraga, begitu ya. Dan hari ini kepada Anda semua, saya pun juga membawa alat peraga itu, yaitu saya menggambarkan kasih itu dengan tali, Bapak Saudara. Ya, dengan tali. Saya punya 3 tali. Berwarna apa, Bapak Saudara? Merah, oke. Ya, puji Tuhan bisa dilihat ya. Ya, yang ini berwarna apa? Biru ya, biru, oke. Yang ini berwarna? Kuning. Nah, puji Tuhan, kita masih bersyukur Tuhan berikan penglihatan yang baik, begitu kan ya. Nah, merah, biru, kuning itu adalah kita yang serba unik, Bapak Ibu. Ya kan? Kita yang serba unik, kita yang serba berbeda. Kalau singer tadi ada Pak Henry, Bu Sofi gitu ya, yang baru saja menikmati anniversary weddingnya gitu kan ya. Apakah dalam sekian tahun pernikahan itu sudah sama warnanya? Belum tentu, betul ya? Masih ada perbedaan, masih ada hal-hal yang gak cocok ya kan gitu ya. Masih ada perbedaan di sana sini gitu kan ya. Suami istri saja berbeda, apalagi kita dengan sesama kita, apalagi kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan macam-macam orang, kita berbeda. Tetapi bagaimana yang berbeda ini bisa berelasi? Bagaimana yang berbeda ini bisa bersatu? Begitu. Nah, mungkin saya undang coba ya, mungkin tak undang siapa ya? Bu Sofi coba, Bu Sofi, maju Bu Sofi. Ya, Bu Sofi maju. Nah, Korobi maju, Korobi. Nah, nggak apa-apa, di sini saja gitu. Kita tetap berjarak, tenang saja, tetap berjarak. Ya, di sekitar sini bisa kelihatan ya. Oke, di depan di sini. Nah, saya tetap di mimbar gitu ya. Nah, oke. Korobi suka warna apa? Oh, merah aja ya, merah. Silakan, permisi ya. Bu Sofi suka warna apa? Kuning aja, oke ya. Sofi suka yang merah-merah begitu ya. Nah, Bapak Saudara, kita punya 3 tali yang berbeda. Nah, sekarang saya pengen kita mengikatkan kedua ujungnya. Nah, kedua ujungnya diikat dengan ikatan mati. Ya. Biasanya kalau anak-anak itu pakai begini, gimana cara ngikatnya gitu kan ya. Diikat mati, cara ngikat mati gimana? Dibeginikan terus ditarik sampai bunyi Nah, diikat mati. Oke, sip. Ya, terima kasih. Boleh saya ambil? Terima kasih. Boleh saya ambil? Terima kasih. Tenang Bapak Saudara, ini semua bersih ya. Sudah disinfektan tadi ya. Ya, loh, jangan dulu turun. Di sini dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ya seperti inilah kita ya. Kita merah, kuning, dan saya perwakilan biru mungkin. Yang berbeda. Dan kalau kita mencoba menalikan ujung ini, menandakan bahwasanya kita yang rada egois gitu ya. Kita yang mencoba menutup diri, kita yang punya karakter sendiri, kita yang berbeda satu dengan yang lain. Lalu bagaimana ketiga ini menjadi satu?
Bagaimana kita semua bisa berelasi satu sama lain? Tidak lain dan tidak bukan di dalamnya adalah kita perlu sebuah kasih yang tulus. Kasih yang tulus, di mana kasih yang tulus itu adalah kasih di dalam sebuah persekutuan. Dan di dalam kasih sebuah persekutuan, disitulah Kristus hadir di dalamnya. Kenapa? Karena dengan Kristus hadir di dalamnya, kita bersekutu di dalam kasih. Di sanalah kita bisa berelasi dengan tulus dan benar-benar rendah hati dan benar-benar dengan kasih Tuhan. Sama seperti tali ini. Ketika tali ini bersekutu sama satu sama lainnya, maka tali ini pun juga tidak mau melepaskan diri. Coba. Terima kasih. Silahkan duduk. Tuhan berkati ya. Nah, inilah kita Bapak Saudara, yang memerlukan kesediaan kita terbuka dengan kasih. Terbuka dengan tulus. Dan ketika Tuhan berkata kepada kita, aku telah menebusmu loh dengan kasih yang tulus tanpa basa-basi. Aku telah melakukan semuanya, bahkan telah tersalibkan demi kamu. Karena kasihku yang besar untuk kamu. Hanya saja maukah engkau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tulus? Ketika itu ditanyakan kepada kita semua hari ini. Apa jawab Bapak Ibu Saudara? Dalam keheningan, saya menjawab, di dalam air mata saya jawab, iya Tuhan, saya mau. Namun apa jawab Bapak Ibu Saudara di rumah? Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami tanpa basa-basi. Engkau memberikannya dengan begitu kuat sehingga kami hari ini yang berdosa ini Tuhan telah tebus dan menjadi milik-Mu seutuhnya. Dan saat ini ya Tuhan, tatkala kami boleh berelasi dengan sesama kami, ajar kami memiliki hati yang tulus. Ajar kami melakukannya dengan tidak egois, tetapi melakukannya dengan kasih. Ajar kami ya Tuhan hari ini tidak memiliki motivasi yang buruk. Karena Engkau tahu Tuhan bagaimana hati kami. Oleh karenanya hari ini kami mohon ampunan Tuhan daripada-Mu. Ampuni saya. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ajar kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Saudara, dengan tetap di rumah, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk beberapa hal, termasuk secara khusus kita berdoa untuk pencarian pendeta bagi setiap kita, secara khusus di IKI Wiyung Royal Resident. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan yang telah memimpin hidup kami. Bahkan saat ini pun Tuhan teguhkan hati kami untuk kami boleh tetap melakukan relasi di antara saudara seiman, sesama kami, dengan tetap tulus dan memiliki kasih seperti Engkau. Mampukan kami ya Tuhan di dalam waktu-waktu ini, dan saat ini kami boleh bersehati berdoa bagi
pemerintah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan yang telah memimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan gubernur dan juga wali kota di Surabaya di dalam melakukan segala tugas tanggung jawabnya, di dalam membantu proses kesembuhan pasien corona dan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pembatasan jarak, pembatasan sosial. Tuhan, kami berdoa bagi mereka, Tuhanlah yang tetap memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga di dalam masa-masa seperti ini, Tuhan yang memimpin mereka dengan anugerah Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi suster, dokter yang di garda depan proses kesembuhan bagi pasien COVID-19. Tuhanlah yang menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat di dalam segala hal. Tuhan yang menopang. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi pergumulan gerejamu di tempat ini di dalam mencari pendeta. Tuhan yang mendatangkan orang yang Tuhan siapkan untuk mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memimpinnya, Tuhan yang meneguhkan hatinya, bahkan Tuhan yang menunjukkan juga kepada kami dan juga kepada majelis jemaat untuk mengerti siapa yang Tuhan utus bagi kami. Ini kami Tuhan, para domba-Mu, Tuhan pimpin untuk kami boleh menemukan gembala yang baik. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami tak lupa berdoa bagi setiap jemaat yang ada di rumah. Tatkala kami boleh tetap berada di rumah dengan segala pergumulan kami, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh tetap terfokus hanya kepada Tuhan. Biarlah hati kami dalam melewati waktu-waktu ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhanlah yang memimpin di dalam waktu-waktu relasi kami, agar kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh itu boleh terpancar dalam kehidupan kami di dalam melewati masa-masa pandemik ini. Tak lupa berdoa bagi keluarga, bagi suami, istri, anak-anak yang tengah beraktivitas hanya dari rumah. Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera dan memberikan sukacita di dalam melakukan segalanya. Tuhan yang memimpin kami semua, untuk kami boleh melewati hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit dan sedang lemah tubuh di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang memulihkan. Di dalam praktek suster, dokter, terapi, obat-obatan yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung, Tuhanlah yang mengurapi dan Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang tahu bagaimana hati kami, Tuhan yang sangat kenal bagaimana kami, dan mampukan kami untuk bisa mengenali akan kehendak Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan, dan ajar kami untuk boleh tetap berserah. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Kami yakin ada satu waktu di mana Tuhan mewujudkan segalanya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Namun tatkala kami boleh menantikan waktu itu, mampukan kami untuk boleh tetap berjalan di dalam iman, di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta lisan yang perlu disampaikan. Yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat GKI Wiyung Royal Residence untuk mengikuti ibadah online pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 8 pagi melalui YouTube channel dengan tema Respek dalam Komunitas. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit. Yang kedua, pembukaan kelas baru katekisasi. Kami membuka pendaftaran untuk kelas baru katekisasi yang akan diadakan mulai hari Minggu 30 Agustus 2020. Kelas katekisasi terbuka bagi semua jemaat dengan usia minimal 15 tahun. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya, bisa mendaftarkan diri ke Ibu Yung Minglan, bisa menghubungi nomor berikut ini, dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratannya. Yang ketiga, gerakan kasih. Setiap bulannya, GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini, dan jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Puri di nomor berikut ini. Konsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan masih terus dapat dilakukan baik melalui telepon, WhatsApp, Zoom, dengan menghubungi terlebih dahulu di nomor-nomor berikut ini. Demikian warta lisan, terima kasih atas perhatian seluruh jemaat. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Pada minggu pertama setiap bulannya, pada hari ini, akan dikumpulkan juga persembahan untuk perawatan, pengembangan, dan pembangunan gereja. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai pukul 6 sore, atau dapat melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Wiyung dengan nomor 258 672 8889. Nats persembahan yang akan mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 108 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sambut dengan pujian, ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian dan rezeki pun Engkau lihat ketulusannya. Pilihlah juga hatiku saat ku bawa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, pagi ini Tuhan kami datang, kami mengucap syukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau kami mengingat dan kami menghitung-hitungnya, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan dan anugerah Tuhan
atas hidup kami. Sungguh hati kami boleh melimpah dengan syukur. Dan biarlah Tuhan kami belajar untuk mengungkapkan syukur kami, untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus memandang kepada Tuhan, pemegang hidup kami. Dan kami mau belajar untuk semakin hari semakin berpaut kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melayakkan, menguduskan persembahan kami. Dan biarlah boleh dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur. Amin. Yesus menginginkan kita untuk tetap bersinar, menyenangkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Memohon Yesus menolong, menjaga hatiku. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan Yesus menginginkan kita bersinar terus dalam sepanjang hidup kita sampai kita kembali kepada Bapa. Namun di dalam perjuangan kita untuk boleh tetap menyenangkan hati Tuhan, terkadang kita lemah. Maka dari itu kita memerlukan hikmat, kekuatan, dan berkat daripada Tuhan. Kini jemaat sekalian, meskipun kita ada di rumah masing-masing, mari kita tetap arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berelasi, bukan basa-basi. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.